Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Masih di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian ini Al-Faqir ingin membahas sedikit tentang misi visi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Dan ini yang wajib kita yakini. Selain kita meyakini tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang meyakini tentang Tuhannya Allah, akan tetapi mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, beliau mengatakan, wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jamil khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Di antara yang wajib kita imani dan kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasulnya. Ini wajib kita yakini. Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad kepada siapa? Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk semuanya, masih wallah. Bahkan para ulama mengatakan Nabi Muhammad itu diutus kepada jamadat, kepada bebatuan, para malaikat. Itu juga termasuk daripada Allah menciptakan, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Lihidayatihim, untuk memberi hidayah kepada seluruh makhluk, walitakmili ma'ashihim, untuk menyempurnakan kehidupan makhluk, wa ma'adihim, dan menyempurnakan kehidupan akhiratnya makhluk. Pertama yang kita bahas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abduh, hambanya Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad adalah makhluk istimewa. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad itu orang istimewa yang dicintai oleh Allah, tapi jangan ada satupun di antara kita meyakini Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Tidak boleh. Tetap abduhu. Nabi Muhammad hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah meyakini tentang kehambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan, monggo jenengan puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menuhankan Nabi Muhammad, bisa. Dan ini memang dianjurkan oleh para ulama. Nabi Muhammad adalah makhluk yang pantas untuk kita puji. Imam Busiri di dalam kitabnya Burda, beliau mengatakan, da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi
wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Da'mad da'adhu nasara fi nabiyyihimi, tinggalkan apa yang diaku-aku oleh Nasara terhadap nabinya. Orang Nasara itu kan nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka Imam Busiri mengatakan apa? Tinggalkan apa yang diaku-aku oleh orang Nasara terhadap nabinya, tinggalkan, yaitu memuji Nabi Isa sampai menuhankan. Ini yang tidak boleh, ini yang dilarang. Da'an Nasara, tinggalkan apa yang diaku-aku oleh orang Nasara. Wansub wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi, hukumkan semua pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ganteng, ya. Nabi Muhammad bersinar, ya. Anta samsun, anta qamarun, anta nurun fauqan nur. Monggo, silahkan. Fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, sandarkan juga kepada zatnya Nabi Muhammad SAW apa yang engkau suka daripada kemuliaan. Kemuliaan apapun Anda sandarkan kepada Nabi Muhammad, pantas Pak, pantas. Memang Nabi Muhammad itu makhluk yang pantas dipuji. Nabi Muhammad makhluk yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu Al-Habib Ali mengatakan apa? Ma namdah illan Nabi. Aku tidak ingin memuji kecuali Nabi Muhammad SAW. Gubahan syairnya Al-Habib Ali, mayoritas, kebanyakan gubah syairnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu memuji tentang Nabi Muhammad SAW. Memang pantas Pak Nabi Muhammad untuk dipuji. Kenapa kita sandarkan semua kepada Nabi Muhammad? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Karena keutamaan Rasulullah SAW tidak ada batasnya, tidak ada batas untuk kemuliaan Nabi Muhammad, tidak ada. Fayu'ribu anhu natikum bifami. Kalau umpamanya ada batas, maka ucapan manusia bisa mengungkapkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad kemuliaan tidak ada batas. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa batas, maka tidak bisa diucapkan oleh orang yang bisa berbicara untuk memuji Nabi Muhammad SAW dengan lesannya. Kurang Pak, muji Nabi Muhammad itu kurang. Jangan Anda katakan berlebihan, kurang. Anda muji Nabi Muhammad itu kurang. Di dalam kitab Diba dikatakan apa? Wa ma asa ayyuqala fi man wasafahul Qur'an wa a'raba an fadailihi Tauratu wal Injil waz Zabur wal Furqan. Lalu apa mau dikata terhadap manusia yang telah disifati oleh Al-Qur'an, wa a'raba an fadailihi Tauratu wal Injil wal Zabur wal Furqan? Bahkan kitab-kitab suci lainnya telah mengungkapkan tentang kemuliaan dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Taurat, Injil, Zabur, itu semua banyak memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu apa nilai pujian manusia seperti kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad, kitab-kitab suci semua memuji Nabi Muhammad SAW. Karena itu pantas dan layak kita nisbatkan segala pujian, segala kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata berlebihan sama Nabi Muhammad, tidak ada. Kurang Pak, kurang. Kita ini kehabisan kata-kata untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Kehabisan kata-kata. Wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min karamil hisali wal jud. Kita ini, kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, orang yang bisa mensifati kamu itu kehabisan kata-kata. Untuk memuji Nabi Muhammad itu kehabisan kata-kata, tidak bisa ngomong wis. Kenapa? Semua kemuliaan ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Sulit Pak untuk membatasi tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini yang wajib kita yakini. Abduhu,
Nabi Muhammad hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluh. Kita juga meyakini, wajib nih Pak, wajib meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul. Wajib. Siapa orang yang meyakini tentang ketuhanan Allah dan mengingkari tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya ditolak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, serukan kepada seluruh umat Yahudi, Nasoro, katakan kepada mereka. Orang Yahudi itu Pak, orang Nasoro mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, ingkar kepada Nabi Muhammad. Maka ditegaskan oleh Allah Ta'ala, wahai Muhammad, serukan kepada seluruh umat, serukan kepada seluruh manusia yang ngaku cinta kepada Allah Ta'ala, orang Yahudi, orang Nasoro, katakan kepada mereka, kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikuti syariatku, ikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa manfaat, faedah ketika kita ngikuti Nabi Muhammad? Kalau Anda sudah ngikuti syariatnya Nabi Muhammad, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Bukan hanya cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Cintanya Allah, ampunan Allah akan Anda dapatkan ketika Anda ngikuti ajaran syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat sudah menjadi dalil bahwasanya tidak semua agama sama. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada lain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Faham, Pak? Karena itu jangan bingung jenengan kalau ada ulama yang mengatakan semua agama sama. Memang sudah, ini mulai dulu sudah ada benih-benih liberal ya kayak gini, itu sudah ada mulai zaman dulu, yang mengatakan dino iki aku nyembah Tuhan jenengan, dino iki jenengan nyembah Tuhan saya. Itu mulai dulu ada, sampai diturunkan firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu liberal mulai dulu sudah ada, Pak. Jadi jenengan jangan bingung. Sing penting jenengan melok Nabi Muhammad, yakin Nabi Muhammad Rasul, Nabi Muhammad mengatakan agamanya Islam itu yang benar. Allah juga menegaskan kalau kepingin mendapatkan ampunan Allah harus melok Nabi Muhammad, ikuti sudah. Kalau ada orang yang nyeleneh, bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakini pasti salah. Pasti salah sudah. Nabi Muhammad itu, Pak, ibarat pintu. Anta babullah wa kullu mri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Rasulullah laksana pintu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau wahai Rasulullah laksana pintu menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala tanpa melalui pintunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu, tidak akan masuk. Artinya tidak akan mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu menuju ridhonya Allah. Nggih. Jenengan faham tamu nggih? Tamu itu, Pak. Kalau lewat pintunya, ini tamu punya akhlak nggih. Ketika ada orang bertamu ke rumah jenengan, lewat pintunya, maka pasti Anda sebagai sahibul bait yang mempunyai rumah, Anda akan menghormati tamu yang punya akhlak. Kenapa? Lewat pintu Anda akan menjamu. Tapi kalau ada tamu kok lewat jendela, bobol jendelo, kira-kira jenengan sebagai sahibul bait akan menghormati atau mengusir? Pegel, Pak. Ini tamu kurang ajar. Ini tamu tidak punya akhlak. Ada pintu kok lewat jendela. Lebih-lebih bobol atap, Pak. Lewat atas. Jebol asbes jenengan masuk ke bawah.
Ini tamu njuk dijamu apa ditandangi kok ngene iki? Kurang ajar ini tamu nggih. Lebih bahaya lagi, lebih sadis. Bertamu kok lewat atas, kok jebol asbes. Ini tamu kurang ajar. Begitu juga kalau Anda bertamu kepada Allah, kepingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, kepingin dijamu oleh Allah Ta'ala dengan rahmat dan ampunannya, ya lewat pintunya dong. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Anda sudah beriman kepada Nabi Muhammad, ngikuti syariatnya Nabi Muhammad, ini ibarat pintu menuju ampunan Allah. Anda berarti bertamu kepada Allah dengan akhlak lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Nasoro itu bertamu kepada Allah, cuma tidak lewat Nabi Muhammad, nggak lewat pintunya, lewat jendela. Ini kurang ajar nih. Ini tamu tidak punya akhlak, tidak mungkin dapat ampunan Allah Ta'ala. Lebih-lebih orang Yahudi jebol asbes nih Pak, tambah tinggi lagi. Tidak lewat Nabi Muhammad, tidak lewat Nabi Isa, tambah jauh. Lewat Nabi Musa, iman kepada Allah, tapi mengingkari Nabi Muhammad. Lewatnya Nabi Musa, tambah jauh. Ini ibarat tamu jebol asbes. Tidak mungkin dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah diusir oleh sahibul bait. Tidak mungkin akan dijamu, kurang ajar tamunya, tidak punya akhlak. Karena itu tidak mungkin orang mengakui ketuhanan Allah Ta'ala tanpa mengimani kerasulan Nabi Muhammad akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, lebih-lebih masuk surganya Allah, mustahil. Faham Pak nggih? Karena itu jangan tertipu nggih. Ini pembodohan intelektual Pak. Zaman sekarang ini pembodohan intelektual dengan mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga. Kalau seumpama semua agama masuk surga, bahaya Pak. Saya kasih gambaran kepada jenengan nggih. Anda mau milih mana? Orang sholat masuk surga, tidak sholat masuk surga, milih mana jenengan? Tentunya kita akan memilih tidak sholat, kan begitu, kan enak. Orang puasa Ramadan masuk surga, orang tidak puasa Ramadan masuk surga, milih jenengan. Ya tentunya kita akan memilih yang enak, tidak poso mlebu swarga, kan begitu. Ini pembodohan intelektual. Semua agama sama, tidak sembahyang mlebu swarga, sembahyang mlebu swarga. Nyembah Allah masuk surga, tidak nyembah Allah masuk surga, kan bahaya. Ini bahaya ini. Karena itu tanamkan dalam hati anak kita, keluarga kita, cinta dan mengidolakan Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengimani tentang kerasulan Nabi Muhammad. Siapa orang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, tidak mengimani rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka imannya ditolak. Faham ya Pak? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad kepada siapa? Ila jamil khalqi, kepada seluruh makhluk semuanya. Artinya Nabi Muhammad bukan khusus nabinya orang Arab. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad Rasulullah, itulah tujuan daripada pengutusan Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk semuanya. Orang Jawa, orang Madura, orang Arab, orang Jepang, orang Cina, kalau dia yakin kepada Nabi Muhammad, ya itulah Rasulullah SAW. Berbeda dengan rasul-rasul yang lainnya. Kalau Nabi Musa, itu diutus kepada kaumnya sendiri. Nabi Isa diutus kepada kaumnya sendiri. Tapi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk semuanya. Apapun sukunya, apapun dia itu negaranya, kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, dia wajib meyakini bahwasanya Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk semuanya. Bukan hanya orang Arab Pak. Kalaupun orang Arab tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mlebu neraka Pak. Walaupun orang Arab, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya masuk neraka. Di antaranya siapa? Paman Nabi Muhammad, Abu Lahab.
sudah menjadi paman Nabi Muhammad. Kan ini kerabat Nabi Muhammad. Orang Arab, orang Quraisy, tapi benci kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya masuk neraka. Walaupun Arab, jenengan, walaupun orang Madura, walaupun orang Jawa, tapi Anda iman kepada Nabi Muhammad SAW akan bermanfaat sampai akhirat. Paham ya Pak? Ini harus diyakini nih. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk, bukan khusus orang Arab. Terus apa misinya? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk? Lihidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada seluruh makhluk. Artinya yaitu ila thariqil haq, menuju jalan yang benar. Coba Anda bayangkan. Anda tahu dari mana arah kiblat, arah Ka'bah. Kalau kita sholat wajib ngadep kiblat. Itu dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad? Ini misinya Nabi Muhammad, memberi petunjuk seluruh makhluk kepada jalan yang benar. Kalau tanpa Nabi Muhammad, mustahil kita tahu siapa Tuhan. Kita faham Allah itu Tuhan yang layak disembah, itu tidak ada lain karena dakwanya Nabi Muhammad. Anda faham bagaimana cara berbakti kepada orang tua, anak wajib hormat kepada orang tua. Ini kan ajaran Nabi Muhammad SAW. Anda diajari bagaimana caranya masuk surga, diajari sama Nabi Muhammad. Cara dagang diajari oleh Nabi Muhammad. Cara menikah diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Lihidayatihim, untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Ini misinya Nabi Muhammad SAW. Selain itu, walitakmili ma'ashihim, untuk menyempurnakan kehidupan di dunianya manusia. Jadi misinya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, selain memberi petunjuk kepada jalan yang benar, Nabi Muhammad juga menyempurnakan kehidupan manusia. Sempurna, Pak. Kehidupan manusia ini sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurna. Agama yang paling sempurna, perfect, agama Islam. Diatur semua, Pak. Diatur semua. Mulai membuka mata sampai meremaneng diatur sama Islam. Bahkan urusan WC, urusan Anda ke toilet diatur sama Nabi Muhammad SAW. Anda ketika masuk toilet diatur nggak sama Nabi Muhammad? Pakai kaki kiri, kan begitu. Anda ketika buang air besar, buang hajat, jongkok, kemudian cara istinja, kan diatur sama Nabi Muhammad. Coba Anda cari agama sesempurna ini yang mengatur kehidupan Anda. Sampai-sampai urusan toilet pun diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna Islam, Pak. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita ke toilet ndak urusan, Pak. Nggih. Pokok dia mlebokno nang jeding dikunci wis ndak ngerti. Anake ngoyo salto kate ndelosor ndak ngerti wis. Kan begitu. Tapi Nabi Muhammad ndak, sempurna. Diatur sama Nabi Muhammad. Kalau Anda tidur seperti ini, kalau Anda mengaji seperti ini, Anda makan pakai tangan kanan, Anda makan pakai 3 jari, Anda terus diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Walhasil sempurna. Karena itu kalau Anda mengikuti Nabi Muhammad di atas dunia, ikut aturannya Nabi Muhammad SAW, Anda bakal bahagia di dunia. Bahagia Anda bakal sehat kalau mengikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan sampai jenengan berani melecehkan syariatnya Nabi Muhammad. Nggih. Kalau Anda belum masuk akal, nalar jenengan belum bisa, ndak bisa nerima tentang syariatnya Nabi Muhammad, mungkin kedangkalan ilmu, jangan sampai Anda mengejek syariatnya Nabi Muhammad. Kualat, Pak, kualat. Tak kasih contoh nggih. Makan itu kan sunnahnya pakai tangan kanan, kan begitu? Pakai 3 jari. Ini sunnah Nabi Muhammad. Jangan sampai Anda ece-ece kata orang Jawa. Jangan sampai Anda ece. Iya, iku kan wong Arab. Pantes makannya 3 jari. Lawang mangane kurma ambek roti. Kan begitu?
Bisa dengan 3 jari. Lalai di Jawa, mangane soto ambek rawon, mosok nggak 3 jari. Ini kan kurang ajar nih. Ini dagelan cuma melecehkan syariatnya Nabi Muhammad. Bahaya. Kalau Anda memang makannya tidak bisa dengan 3 jari karena ada kuahnya, monggo pakai sendok, silahkan. Cuma jangan membandingkan dengan cara tankis, merendahkan syariatnya Nabi Muhammad. Kualat loh Pak, bahaya. Anda kalau bisa pakai 3 jari, monggo. Kalau tidak bisa, silahkan Anda pakai alat yang lain tanpa harus meremehkan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kualat Pak, kualat. Hati-hati, nggih. Ini terjadi loh ya. Kemudian di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki makannya pakai tangan kiri. Kalau kata orang Jawa, nopo? Ngidal, nggih. Pakai tangan kiri. Maka Nabi Muhammad ngelihat, waduh, ndak tepak ini. Ditegur sama Nabi Muhammad, "Kul biyaminik." Wahai manusia, wahai lelaki, makan tangan kanan. Makan tangan kanan. Sombong, Pak. Ditegur sama Nabi Muhammad, sombong. Sambil mengatakan, "Ndak bisa wahai Rasul, sudah kebiasaan. Ini sudah makannya saya seperti ini, pakai tangan kiri." Ditegur sama Nabi Muhammad, ngengkel, jawab, sombong. Maka dikatakan Nabi Muhammad, "Mastata'ta." Kalau begitu, selamanya kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kananmu. Tahu kan jenengan Pak, kualat Nabi Muhammad, makannya seharusnya kan tangan diangkat ke mulut. Ini enggak. Mulutnya turun ke bawah. Kalau kata orang Jawa apa? Nyosor, Pak. Kualat Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan remehkan syariatnya Nabi Muhammad. Jangan remehkan. Pakai siwak, nggih. Siwak kan digosok. Gila nih. Opo ae guys siwak diemut-emut loh. Ndak ngerti jenengan. Hati-hati. Itu syariatnya Nabi Muhammad. Jangan remehkan. Jenengan loh. Rokokan bendino sak pak kok ndak gilani. Padahal baunya ndak enak. Kenapa? Anda meremehkan siwak daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Anda memilih rokok daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Anda coba kalau Anda waras, mana yang bagus? Siwak atau rokok? Ayo coba Anda mikir. Mana yang akan memberi manfaat Anda di dunia sampai akhirat? Siwak membuat Anda mendapatkan ridhonya Allah. Siwak ngusir setan. Siwak Anda mendapatkan pahala. Siwak akan bisa memudahkan Anda ketika sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Rokok atau apa jenengan? Paham ya? Karena itu kalau Anda belum bisa menerapkan syariatnya Nabi Muhammad secara sempurna, jangan sampai mengejek syariatnya Nabi Muhammad. Anda bakal kualat dunia sampai akhirat. Hati-hati, hati-hati. Nggih. Kemudian sempurna nggih Islam nih diatur sedaya, Pak, diatur. Anda nikah diatur. Bahkan bukan hanya nikahnya aja, hubungan suami istri pun diatur sama Nabi Muhammad. Jangan sampai jenengan hubungan suami istri kayak binatang, pakai selimut, kemudian diredupkan lampunya ini itu, diatur semua sama Islam. Sempurna. Coba Anda cari agama yang mengatur kehidupan Anda seperti ini, detail. Anda ketika makan diatur, Anda kerja diatur, didik anak diatur, nikah diatur, melek diatur, ngomong diatur semua. Masuk masjid diatur, pakai kendaraan diatur, ketika Anda bekerja diatur, semuanya diatur. Jadi kehidupan kita tidak mungkin keluar daripada aturan syariat. Kalau Anda ngikuti Nabi Muhammad, ngikuti syariatnya Nabi Muhammad, sempurna agama Anda, bahagia dunia, bahagia akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Wa ma'adihim. Kemudian Nabi Muhammad selain menyempurnakan kehidupan manusia di atas dunia, Nabi Muhammad juga menyempurnakan untuk kehidupan akhirat. Artinya, kalau Anda ngikuti Nabi Muhammad, Anda bakal dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau Anda dekat dengan Nabi Muhammad, Anda mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau Anda mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, otomatis Anda akan masuk surga bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Ini misinya Nabi Muhammad juga nih, untuk menyempurnakan kehidupan akhirat. Anda bakal bahagia di akhirat. Nabi Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua umatku masuk surga, kecuali umatku yang bangkang terhadap aku, yang tidak mau aku ajak masuk surga. Maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa umatmu yang tidak mau engkau ajak masuk surga? Aneh kan? Diajak Nabi Muhammad, Pak, masuk surga, kenikmatan tidak ada taranya, selama-lamanya, Pak. Anda diajak ke mall aja seneng, itu pun hanya berapa jam, mungkin sehari paling lama, Anda bahagia. Ini diajak Nabi Muhammad masuk surga, kenikmatan abadi selama-lamanya, bangkang, gak mau. Waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa umatmu yang tidak mau engkau ajak masuk surga? Maka Nabi Muhammad menjelaskan, waman ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, manut sama saya, semua perintah Nabi Muhammad dikerjakan, larangan daripada Nabi Muhammad ditinggalkan, itulah umatku yang mau aku ajak masuk surga. Sebaliknya, waman asani faqad aba. Siapa orang yang bangkang terhadap perintahku, diperintah sholat ditinggalkan, diperintahkan pakai siwak ditinggalkan, diperintahkan mengeluarkan zakat tidak dikeluarkan, bangkang sama Nabi Muhammad. Dilarang minum khamar, malah mabuk. Dilarang zina, tambah zina. Inilah umatku yang tidak mau aku ajak masuk surga. Sempurna Islam. Nabi Muhammad misinya, Allah mengutus Nabi Muhammad misinya menyempurnakan kehidupan manusia, menyempurnakan kehidupan akhiratnya manusia, dan memberi petunjuk kepada manusia terhadap jalan yang benar. Anda ngikuti Nabi Muhammad, selamat dunia, selamat akhirat. Anda ngikuti Nabi Muhammad, bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena itu, mari bulan Rabiul Awal kita niati kepingin membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dan kita tingkatkan dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Biar Nabi Muhammad bahagia dengan kita, biar kita diakui sebagai umatnya yang cinta kepada Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi Muhammad jangan tinggalkan, sunnahnya Nabi Muhammad terapkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, ingat nggak? Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, peduli dengan sunnahku, maka dialah umatku yang telah ikrar cinta kepadaku. Artinya definisi pengertian cinta kepada Nabi Muhammad ketika Anda menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kalau Anda sudah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, peduli dengan sunnah Nabi Muhammad, berarti Anda cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, bersanding dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita terapkan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tanamkan, Pak. Nih, anak-anak kulon jenengan lagi. Kenalkan Nabi Muhammad SAW. Perintahkan bawa siwak. Ketika mau makan, duduk. Ketika mau minum, duduk. Ketika mau makan, minum, baca bismillah. Tangan kanan, ajari, Pak. Ajari. Kita ini sudah baik, cuma kurang baik. Ngenten, Pak. Saya kasih contoh, ya. Di dalam masyarakat itu ada teguran yang baik. Ketika anak kita makan atau minum, tangan kiri, itu pasti orang-orang tua kita zaman dulu, negor, ayo, mangane tangan api, kan begitu. Ingat nggak jenengan? Makannya tangan bagus, ayo makannya tangan bagus, tangan kanan, bagus kan? Ini kan teguran didikan yang bagus. Cuma tingkatkan lagi, jangan seperti itu. Yuk nak, yuk makan tangan yang disunahkan Nabi Muhammad. Kenalkan Nabi Muhammad, kenalkan. Kalau Anda mengatakan makan tangan bagus, nak, bagus sudah. Ini teguran dan didikan yang baik. Cuma belum kenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa sih orang tua saya memerintahkan makan tangan kanan? Kan belum paham.
Tapi ketika Anda didik, nak, ayo makan tangan kanan, ini sunnahnya Nabi Muhammad, ini ajaran Nabi Muhammad. Maka sejak dini anak kita kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan keluarga kita mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala berkat kita peduli dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwasanya kita cinta dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bahagia, Nabi Muhammad cinta dengan kita, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bil usul. Allah hadir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.